Lagi kita tahu OPM ini nggak segan-segan loh untuk ngabisin nyawa gitu aja. Gila, ini kan hak kedaulatan kita. Masa iya kita kalah? Aku ingin pindah ke Mekarta. Iya, malah nuntut para konsumennya ini dengan gugatan 56 miliar. Kembali lagi bersama gue si Ali Riba di acara Riba Review Berita. Oke Bor, untuk berita pertama kali ini gue pengen ngebawain berita yang cukup menyedihkan sih kalau buat gue. Jadi Bor, menurut laporan yang diterima, kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Februari 2023 di mana saat itu pesawat Susi Air ingin melakukan lepas landas. Namun tiba-tiba pesawat Susi Air ini kehilangan sinyal dan mendapat laporan bahwa pesawat ini telah dirusak oleh sekelompok orang yang bersenjata. Gue sih sejujurnya cukup prihatin dengan kejadian yang menimpa mereka. Apalagi kita tahu OPM ini nggak segan-segan loh untuk ngabisin nyawa gitu aja. Gue tetap berdoa sih mereka ini tetap selamat, survive, dan bisa kembali ke keluarga mereka. FYI Bor, kejadian ini nih bukan yang pertama loh yang dilakuin OPM. Udah sering banget OPM bikin ulah di negeri kita. Dan sistem kerja mereka ini nih terstruktur dan sistematis. Mereka kadang bisa nyamar jadi warga sekitar. Begitu ada tentara-tentara kita yang mau datang untuk membersihkan OPM, tiba-tiba mereka menyatu bersama warga. Ketika tentara itu pergi, dia kembali ke jati dirinya. Dan gue juga bingung, kenapa hal-hal seperti ini sangat sulit dibongkar oleh tentara kita gitu loh. Kita ingat juga dulu pernah ada pendeta yang disandra juga oleh mereka, ya kan? Terus ada beberapa kejadian lain lah. Harusnya sih dari sini tentara kita bisa langsung beraksi. Kasihan dengan mereka gitu. Gimana pun orang-orang yang disandra mereka itu merupakan tanggung jawab di negara kita melalui tentara. Begitu ya Bor. Yang lebih ngeselin lagi nih, mereka ini minta tuntutannya macam-macam. Kayak yang dilakukan sekarang ini, mereka menuntut untuk menutup penerbangan ke Kabupaten Duga. Gila, ini kan hak kedaulatan kita. Masa iya kita kalah dengan aksi teroris yang mengatasnamakan rakyat? Harusnya tentara-tentara kita bisa lebih cepat dan sigap mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ayolah jadi bapak-bapak TNI, bapak-bapak di kepolisian juga, jangan mau kalah lah kita dengan kelompok kriminal bersenjata ini. Mereka itu bisa dibilang hanya menggertak, so kita jangan sampai tunduk sama kemauan mereka. Dan untuk sekarang ini gue benar-benar berharap banget pemerintah kita juga cara sigap bisa nyelamatin mereka-mereka ini yang disandra oleh anggota-anggota OPM ini. Aku ingin pindah ke Mekarta. Oke, berita kedua kita kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang rame-ramenya juga, yaitu Mekarta. Jadi Bor, Mekarta ini kemarin baru dipanggil oleh DPR, ditanyai mengenai kejelasan proyek mereka ini nih. Kita tahu sendiri, Mekarta ini yang katanya akan menjadi hunian masa depan. Namun, faktanya sekarang, Mekarta ini menjadi seperti gedung kosong tanpa penghuni. Yang ada justru mereka menagih harta-harta calon penghuni mereka. Bor, kita tahu kan, waktu itu tuh Mekarta sempat ngasih kita iklan yang bener-bener meyakinkan kita. Padahal saya sendiri tahu itu gedung tuh belum ada. Jadi Mekarta dengan segala upaya promosinya mencoba meyakinkan kita untuk membeli calon hunian yang akan mereka bangun. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba proyek ini menjadi penuh misteri dan teka-teki. Contoh aja, Mekarta pernah terlibat kasus masalah perizinan tanah oleh Pemprov Jawa Barat. Lalu mereka juga dianggap pailit saat proses pembangunan itu berlangsung. Belum lagi ada isu subkontraktor yang nggak mau ngerjain proyeknya. Terus ada lagi masalah suap perizinan. Gila, ini barang belum ada, proyek ini udah penuh dengan masalah. Sampai klimaks ya Bor, di akhir tahun kemarin para anggota
yang menamakan dirinya komunitas peduli Mekarta datengin gedung DPR untuk menanyakan kejelasan nasib mereka. Ya wajar lah, dari tahun 2016 sampai 2022, 6 tahun mereka nggak dikasih kejelasan terkait kapan mereka tinggal atau gimana selanjutnya. Paling nggak tuh Mekarta bisa ngeyakinin konsumennya juga lah bahwa proyek ini akan berjalan seperti yang dia lakukan ketika mengiklankan promosi mereka sebelum proyek itu ada. Lucunya lagi nih Bor, si Mekarta ini baper ternyata. Bukannya muhasabah diri, memperbaiki diri, ia malah nuntut para konsumennya ini dengan gugatan 56 miliar karena katanya telah mencemarkan nama baik. Aduh, gua nggak ngerti bener-bener sama apa yang ada di otak Mekarta ini. Lu yang janjiin mereka, ini sekarang lu pengen nuntut mereka juga. Gila, untung lu tuh udah banyak. Kenapa lu harus mencari duit dari mereka lagi? Harusnya lu mencari solusi ke mereka, bukan memperberat mereka. Sampai akhirnya kemarin DPR sidak mereka. Mungkin lu semua udah tahu dengan video viralnya Andre Rosiade yang gebrak meja. Ini bukan Republik. Ya emang bukan lah. Lalu Mekarta ini juga menganggap seolah-olah mereka ini nggak bisa tersentuh. Bisa beli hukum, bisa beli polisi. Men, lu tinggal di Indonesia ya nggak cuman bukan lu doang. Di sini kita berbagai macam suku budaya. Jadi lu kalau salah dikit, lu juga bisa habis. So, jangan ngerasa powerful juga lo di sini. Makanya untuk Mekarta, kelarin lah. Jangan hanya menjual janji-janji. Yang menjual janji-janji itu cukup di politik. Nggak usah di hunian. Hunian tuh bikin orang nyaman, bukan menjadi beban. Gue berharap banget kasus ini segera selesai juga. Dan hak-hak konsumen yang telah dirugikan selama ini bisa diganti oleh pihak Mekarta. Jangan sampai kejadian ini bisa berbuntut panjang. Sekian Riba pada kesempatan kali ini. Untuk kalian semua jangan lupa subscribe, like, share, komen ke teman-teman kalian. Dan kalau lo punya opini berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah biar kita berdiskusi. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng gue si Ahli Riba. Dadah!